Blockchain adalah konsep penyimpanan data secara digital. Data ini disimpan dalam bentuk blok. Dapat dibayangkan sebagai blok-blok data secara digital. Blok-blok ini dikaitkan satu sama lain. Ketika blok data dikaitkan ke blok lainnya, maka datanya sulit untuk diubah. Bagaimana cara kerjanya? Sebagai contoh pada Bitcoin, mata uang digital pertama yang menerapkan teknologi blockchain. Kapasitas blok pada Bitcoin terdiri dari 1 MB data transaksi. Misalkan terdapat 3 blok semuanya mengandung data transaksi. Blok-blok ini saling dikaitkan satu sama lain. Untuk dapat dikaitkan, setiap blok mendapat kode unik yang disebut dengan hash. Kode hash ini ditentukan oleh isi data pada blok. Jika data pada blok berubah, bahkan hanya 1 digit perubahan, maka hash pada blok tersebut juga akan berubah. Misalkan blok 1 terdapat 2 transaksi, transaksi 1 dan transaksi 2. Pada kenyataannya terdapat banyak transaksi. Blok data ini memiliki hash, katakanlah adalah A43. 1 digit saja perubahan pada data di blok 1 menyebabkan kode hash di blok 1 juga berubah. Data di blok 1 kemudian diikatkan ke blok 2 dengan cara menambahkan hash di blok 1 ke data di blok 2. Hash di blok 2 kini sebagian ditentukan oleh hash dari blok 1, karena termasuk dalam data di blok 2. Hash menghubungkan setiap blok satu sama lain, sehingga menyebabkan terbentuknya rantai blok. Jika kita menambahkan blok 3 ke rantai blok, maka tampilannya akan seperti ini. Misalkan data di blok 1 diubah, yaitu transaksi antara Dada dan Gaga, di mana Dada mengirim 500 Bitcoin ke Gaga. Maka data di blok 1 sekarang berubah, menyebabkan perubahan pada kode hash bukan lagi A43, sebutlah sekarang B23 sebagai gantinya. Inilah yang terjadi sekarang, hash B23 tidak cocok dengan hash yang ada di blok 2. Blok 1 dan blok 2 sekarang tidak lagi diikat satu sama lain. Ini menunjukkan kepada pengguna lain dalam blockchain bahwa data di blok 1 telah diubah. Dan karena blockchain seharusnya tidak dapat diubah, mereka menolak perubahan ini dengan beralih kembali ke catatan blockchain sebelumnya, di mana semua blok masih dirantai bersama. Satu-satunya cara agar perubahan data pada blok 1 tidak terdeteksi adalah jika semua blok tetap terikat satu sama lain. Artinya, hash di blok 2 juga harus diubah. Namun jika hash blok 2 berubah, hal ini akan menyebabkan blok 2 memiliki hash yang berbeda pula. Katakanlah hash blok 2 sekarang KT2, bukan B70. Sekarang blok 2 dan 3 tidak lagi diikat bersama. Blok pada blockchain tersedia untuk semua pengguna dalam jaringan blockchain. Agar perubahan pada blok tidak dapat dideteksi, maka semua blok harus tetap terikat satu sama lain dengan benar. Hal ini mengungkapkan bahwa mengubah satu blok saja, maka harus mengubah kode hash untuk setiap blok setelahnya, sampai ke ujung rantai blok. Sebuah blok hanya akan diterima di blockchain jika kode hashnya dimulai dengan misalnya angka 0 yang berurutan. Sebagai contoh, hanya blok dengan hash yang dimulai dengan setidaknya 10 angka 0 berturut-turut yang memenuhi syarat untuk ditambahkan ke blockchain. Namun, setiap data blok hanya memiliki satu hash unik yang terikat padanya. Bagaimana jika hash dari sebuah blok tidak dimulai dengan 10 angka 0? Nah, untuk menemukan hash blok yang memenuhi persyaratan, data blok perlu diubah berulang kali hingga data tertentu mengarah ke hash yang dimulai dengan 10 angka 0. Karena data transaksi, nomor blok, waktu transaksi, pengirim, penerima, dan lain-lain harus tetap seperti semula, data khusus ditambahkan ke setiap blok di mana data khusus ini tidak memiliki arti, hanya untuk diubah berulang guna menemukan hash yang memenuhi syarat. Data khusus ini disebut dengan nonce. Nonce adalah barisan angka acak. Sebuah blok kini terdiri dari data transaksi, hash blok sebelumnya, dan nonce, serta hash blok itu sendiri. Proses berulang kali mengubah nonce dan hash sebuah blok untuk menemukan hash yang memenuhi syarat disebut penambangan. Menambang membutuhkan daya komputer dengan terus mengubah nonce dan hashing sampai mereka menemukan hash yang memenuhi syarat. Semakin besar daya komputer yang penambang miliki, semakin besar pula kemungkinan mereka untuk menemukan hash yang memenuhi syarat lebih cepat. Ini merupakan pekerjaan trial and error.
Ketika penambang menemukan kode hash yang memenuhi syarat, mereka diberi hadiah sejumlah koin kripto. Setiap pengguna di jaringan blockchain dapat berpartisipasi dalam proses ini dengan mengunduh perangkat lunak penambangan yang sesuai untuk blockchain tertentu. Ketika pengguna melakukan pekerjaan ini, mereka akan menggunakan kekuatan komputer mereka untuk memecahkan nonce untuk sebuah blok. Proof of Work adalah algoritma yang menetapkan kesulitan dan aturan untuk pekerjaan yang dilakukan penambang pada jaringan blockchain. Ini merupakan proses sampai blok yang valid ditambah ke blockchain. Proof of Work pada Bitcoin rata-rata membutuhkan waktu 10 menit. Semua komputasi dalam jaringan Bitcoin sampai blok baru ditambahkan ke blockchain Bitcoin waktunya rata-rata 10 menit. Proses ini akan memperlambat pembuatan blok baru. Apabila terjadi gangguan yang ingin mengubah data di blok 2, maka dia harus melakukan Proof of Work yang akan membutuhkan waktu 10 menit dan baru kemudian membuat perubahan di blok 3 dan semua blok berikutnya. Sehingga mengubah blok bukanlah pekerjaan yang mudah. Bahkan jika mengubah hanya satu blok, perlu menghitung ulang Proof of Work untuk semua blok setelahnya. Hal ini akan memperlambat pembuatan blok baru. Dapat dikatakan hashing dan Proof of Work memperkuat keamanan blockchain. Ada satu cara lagi yang digunakan oleh blockchain untuk memperkuat keamanan datanya, yaitu dengan mendistribusikan blockchain. Ketika seseorang memasuki jaringan ini, dia akan mendapatkan salinan lengkap dari blockchain. Blockchain menggunakan jaringan peer-to-peer terdistribusi. Setiap orang dapat bergabung dalam jaringan. Ketika seseorang memasuki jaringan ini, dia akan mendapatkan salinan lengkap dari blockchain. Jaringan peer-to-peer blockchain memiliki mekanisme konsensus yang didistribusikan, konsensus yang menyatakan apakah blok valid atau tidak. Jika sebuah blok valid, blok tersebut akan ditambahkan ke blockchain. Sebaliknya, jika sebuah blok tidak valid, maka akan ditolak ditambahkan ke blockchain. Setiap orang dalam jaringan blockchain memegang konsensus tersebut. Mereka sepakat tentang blok mana yang valid dan mana yang tidak, dan akan menolak blok yang tidak valid. Ketika ada orang yang membuat blok baru ini dikirim ke semua orang di jaringan. Setiap orang harus memverifikasi blok untuk memastikan bahwa datanya tidak diubah. Setelah pemeriksaan lengkap, setiap orang menambahkan blok ini ke blockchain mereka. Sehingga upaya pengubahan data pada blockchain harus menghitung kembali semua blok pada blockchain. Mengulang kembali Proof of Work untuk setiap blok. Mengendalikan lebih dari 50% jaringan peer-to-peer. Ini merupakan pekerjaan yang sangat sulit. Oleh karena itu, keamanan data blockchain sangatlah kuat.